aja. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Minta maaf saya mengganggu waktunya Ibu siang hari ini. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Perkenalkan, saya Lidiana dari SMA Murid Murid Kota Sorong. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Puji Tuhan, terima kasih Bu. Begini Bu, maksud kedatangan saya pada siang hari ini, saya ingin sedikit dengan Ibu terkait dengan tugas kami sebagai calon guru pemula. Kebetulan saya sekarang sebagai siswa ya, karena mengikuti pendidikan guru pemula. Begini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dengan Ibu. Yang pertama ini, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Terima kasih pertanyaan yang baik. Untuk jalannya proses pembelajaran atau pendidikan di SMP Negeri 3 itu tidak lalu dari masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Dan untuk mengatasi masalah ini kita ada kerjasama, artinya dengan pihak guru, di antara gurunya ada wali kelas, karena kejadian yang terjadi ke siswa. Jadi ada guru wali kelasnya dipanggil seperti apa, ditanya masalahnya apa, juga guru BK. Jadi kalau ada hal yang terjadi, kolaborasi kita bersama, bagaimana untuk kita tangani bersama. Jadi kalau untuk beberapa hal yang terjadi ini, kalau itu di siswa ya kita harus panggil orang tua. Orang tua datang, itu ditulis dulu oleh BK masalahnya apa, ditulis dulu. Kalau itu siswa dipanggil, ditanya dulu. Kalau ini kita harus panggil orang tua ya kita panggil seperti tadi. Lalu kita selesaikan. Kalau bisa selesai di BK, guru dengan orang tua ya selesai. Kalau memang tidak ya selesai ya. Lalu kita sama-sama bagaimana ini kita cari jalan keluar. Oh baik Ibu, sangat baik sekali. Jadi ada kolaborasi antara guru BK, jadi orang tua. Jadi ada prosedur-prosedur yang harus dilalui secara bersama-sama sebelum masalah itu sampai ke Ibu diputuskan. Oke baik. Yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau keputusan yang kami ambil misalnya itu dilema untuk saya, artinya sebagai pimpinan ya saya harus bertanggung jawab. Untuk hal itu kita cari seperti tadi, masalah itu seperti apa dulu. Kalau mengambil keputusan yang seperti itu ya harus bijaksana supaya kepentingan semua ini bisa terasa. Artinya bahwa saya ambil keputusan, kalau ke guru juga harus ada di pihak saya, ke orang tua juga sebagai masyarakat, untuk anak-anak juga harus. Jadi mengambil itu harus bijaksana betul supaya tidak ada pertimbangan ada rasa negatif pilihan-pilihannya. Yang berikut kita punya tata tertib sekolah yang keputusan bersama kita, guru juga dengan siswa, itu yang kita tegakkan. Kalau itu tata tertibnya terhadap siswa, peraturan itu harus disepakati bersama. Dan kalau memang itu dari ya pihak-pihak yang ada di atasan seperti itu, tapi itu pernah kita jalankan dan tata tertib ini seperti ini, mereka menerima dengan baik karena keputusan yang kita ambil sudah secara bersama. Baik, jadi pengambilan keputusan ini harus secara bijaksana dan berdasarkan atas aturan-aturan yang kita sudah sepakati bersama ya Bu ya. Kesepakatan untuk Baik, terima kasih. Pertanyaan saya yang ketiga Ibu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Kalau kita memberikan salah satu contoh, misalnya kalau ada masalah terjadi antara orang tua yang menanggapi masalah yang terjadi di sekolah terhadap anak mereka, yaitu pertama kita panggil orang tua, kita selesaikan dulu. Kalau orang tua tidak menerima apa yang keputusan dari sekolah, ya kita kembali ke orang tua seperti apa. Itu semua kita bicara sama-sama. Kalau orang tua bilang saya mau
seperti ini. Kalau mau bawa ke organisasi lain selesaikan silakan, tapi harus ada keterangan dari sekolah yang diambil supaya ini penyelesaian awal seperti ini. Kalau memang tidak puas dilanjutkan lagi silakan, tapi itu kita sudah tidak bisa campur lagi dengan seperti itu lain. Jadi itu langkah-langkah yang Iya. kasih permasalahan yang ada. Baik Ibu, kira-kira hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu kalau saya lihat perkembangan selama saya sebagai penanggung jawab di sekolah ini, itu kolaborasi itu nomor satu. Ya. Artinya saya tidak bisa berdiri sendiri, jadi ada wakil-wakil, bagaimana masukan mereka, terus kita harus rapat walaupun itu hanya satu kasus. Setiap rapat bagaimana Bapak Ibu, karena keputusan bersama itu bisa kita ambil supaya semua merasa enak. Karena untuk proses untuk anak itu juga ada di siswa juga. Kalau kita keputusan begini, mari kita panggil juga orang tua, dan itu supaya seperti tadi pertanyaan di rumah yang harus ada saling maafkan. Ya setiap kali ada masalah. Iya, nanti kalau sudah keluar tuh tidak bisa, harus maaf dulu, semua sudah selesai dulu bisa keluar dari rumah. Oke, baik. Jadi kolaborasi antara semua itu sangat penting Bu ya. Pertanyaan saya selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal? Oke, selamat siang Ibu. Selamat siang. Perkenalkan ya, saya Diana dari SMA Mulia. Saya salah satu calon guru penggerak angkatan 10 yang saat ini sedang mengikuti pendidikan. Di modul 3.1 ini kami ada mendapat tugas untuk mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah, dimana kami akan berpendapat tentang bagaimana mereka dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu. Nah, bagaimana kabarnya Ibu? Kabar baik, sehat. Puji Tuhan. Terima kasih Bu atas waktunya yang sudah mau meluangkan waktu untuk saya. Kita berpendapat pada siang hari ini. Nah, di sini Bu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Izin Ibu, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kasus-kasus maksudnya membedakan kan? Mengidentifikasi masalah-masalah. Mengidentifikasi. Mungkin ada kasus yang lebih berat ya. Sebenarnya untuk mengidentifikasi masalah itu kan masalah memang banyak sih. Lihat situasi dan kondisi. Yang penting intinya itu kan peserta didik itu jangan dirugikan. Itu pertama. Jadi kan yang paling penting itu bagaimana peserta didik menjadi pusat perhatian. Jadi masalah apapun jangan sampai keputusan yang kita ambil itu merugikan peserta didik. Itu sebenarnya poinnya. Mereka tetap menjadi objek, bukan subjek. Jadi kalau misalnya ada sebuah masalah atau persoalan, mereka menjadi prioritas untuk jangan sampai mereka punya hak-hak, mereka punya apa kepentingan itu kita sepelekan hanya untuk supaya kita terlihat sebagai pimpinan itu baik, tapi sebenarnya kebaikan keputusan yang kita ambil itu merugikan peserta didik kan. Misalnya ya kasus kita lah ya gitu, kasus kita ini tidak jauh-jauh lah persoalan mengenai persengketaan yayasan dan sebagainya kan. Saya juga dari sini sebenarnya itu kan salah satu bagaimana menyelamatkan peserta didik sebenarnya kan begitu. Terserah yayasan, antara yayasan mau bersengketa sampai ke pengadilan, tetapi kan ujungnya adalah bagaimana di sini peserta didik itu mereka bisa sekolah
terlepas dari semua kepentingan orang dan kepentingan pemangku pendidikan, tapi yang jelas dari dinas untuk saya kesini itu tujuannya kan ke situ, bagaimana peserta didik itu diselamatkan, mereka menjadi prioritas. Sangat baik Ibu ya, berarti di sini peserta didik itu harus menjadi pusat perhatian kita karena mereka itu adalah objek yang harus kita prioritaskan. Baik Ibu, yang kedua, bagaimana selama ini Objek atau subjek ya, pusat subjek dan objek subjek. Pertanyaan saya yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sebenarnya kalau ada persoalan itu intinya itu berkomunikasi ya. Komunikasi itu penting. Jadi kalau misalnya ada siswa saya contoh kemarin tuh dia tidak naik kelas, karena dari 12 bulan dia hanya mau 10 bulan. Tapi kan kalau kurikulum merdeka tetap naik. Iya, betul. Tetap naik tuh. Nanti persoalan penyelesaian TP-nya bagaimana itu kan belakangan. Cuman yang jadi persoalan adalah ketika dia naik dan sudah 10 bulan tidak masuk, itu teman-temannya pasti cemburu. Ini berarti kita tidak masuk juga tidak apa-apa. Toh juga naik kan begitu. Itu kan dilema. Tapi di satu sisi kalau kita tidak kasih naik, kalau kita tetap naik mereka nanti cemburu, di satu sisi dia tinggal juga bikin apa, karena memang kurikulumnya memang dia naik begitu. Jadi kan akhirnya guru-guru itu bagaimana ini kita menyelesaikan ini. Akhirnya kita panggil orang tuanya, panggil wali kelasnya, panggil siswanya, kita bicara bagaimana ibu ini akan tidak ada kelas sebenarnya, kita tidak bisa. Ini kalau kita kasih naik, ini akan menimbulkan kecemburuan. Jadi kita kasih pilihan dan akhirnya orang tuanya sendiri yang bilang itu kalau begitu anak saya dipindahkan saja. Jadi dari komunikasi itu bicara dan akhirnya dia menemukan bahwa ternyata orang tuanya sadar bahwa anaknya ini akan menimbulkan persoalan kalau dia tetap di sini, bilang kami pindah aja gitu. Supaya nanti kalaupun dia ulang di sekolah lama tidak masalah, dia tidak malu kan? Iya. Dia tidak malu kalau dia ulang, dan kalau dia di sini tetap naik itu jadi masalah lagi. Jadi ini kan sesuatu yang dilema. Akhirnya bicara kita ini orang tuanya bilang oke, kita pindahkan saja dia mengulang di kelas 1 selanjutnya pun dia di sekolah baru tidak masalah karena dia tidak malu. Intinya dia tidak malu dan dia tetap sekolah. Akhirnya kita sepakat. Siap, terima kasih. Lalu pertanyaan saya yang ketiga, apakah ada langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini? Mungkin langkah-langkah atau prosedur dalam menyelesaikan masalah itu. Masalah. Dari sini baru 2 bulan. Dari Mei. Pertama yang saya lakukan itu adalah kita guru-guru ya. Saya tahu bahwa masalah di sini pasti banyak, tapi kan saya belum temukan satu persatu karena saya masih baru. Jadi yang saya lakukan pertama adalah saya lebih banyak mendengar semua yang bicara apa, yang lebih lama lah di sini kan, mereka yang lebih tahu. Itu pertama, saya panggil mereka yang sudah lebih lama di sini, tanya ini kebiasaan di sini kalau lokasi ini kerjanya